pagi, siang, malam duduk berdoa. Apakah cukup? Tidak. Doa merupakan sebuah relasi kita dengan Allah. Iman merupakan sebuah keakraban kita dengan Allah. Tetapi bagaimana kita mengalami Allah yang hidup? Allah yang hidup hadir melalui alam semesta, melalui sesama yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita juga menjalin relasi yang akrab dengan alam, dengan sesama kita, itulah sebuah ungkapan bahwa kita memang benar-benar mewujudkan iman yang hidup. Iman yang hidup hanya mungkin kita miliki kalau kita memadukan, kalau kita membuat sebuah keseimbangan relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Saudara-saudari terkasih dan segenap umat beriman dimanapun berada, pada sore hari ini kita bersatu dalam iman, kita rayakan Ekaristi pada Minggu Biasa yang ke-21. Bagi kita, perayaan Ekaristi merupakan sebuah ungkapan iman. Orang yang beriman biasanya akan rajin untuk ambil bagian dalam Ekaristi. Namun Injil pada hari ini memberi kita tantangan yang lebih, bahwa iman bukan hanya ada ketika kita merayakan liturgi, ketika kita berdoa, tetapi dia mengajak kita bahwa beriman adalah mewujudkan sebuah hidup. Apa yang kita imani, itulah juga yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita lakukan. Maka menyadari semuanya ini, saudara terkasih, marilah kita awali Ekaristi ini dengan rendah hati mohon pengampunan Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami untuk selalu dekat dengan-Mu dan selalu rindu untuk tinggal bersama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus adalah Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Maka bangsa itu menjawab,
Jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Kejaplah dan lihatlah apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu datang kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kejaplah dan lihatlah kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu pun yang patah. Dan lihatlah betapa kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kejaplah dan lihatlah Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian pula lah istri hendaknya tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi kudus dan tidak bercela. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasuhnya seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini sungguh besar, yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya."
Mulai dari waktu itu, banyak murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Saudara terkasih, kalau kita renungkan sejenak Injil pada hari ini, kita diajak untuk mengingat Injil beberapa hari Minggu yang lalu. Sebuah cerita yang bersambung, dimulai peristiwa Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Setelah itu, orang berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus mulai mengingatkan, "Carilah makanan yang tidak binasa." Kemudian Yesus mulai mengajarkan akan makanan yang tidak binasa, yakni roti yang turun dari surga, bukan seperti mana yang dimakan oleh nenek moyang. Justru Yesus mulai mengungkap sebuah kebenaran ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal." Kebenaran yang diungkap oleh Yesus justru menjadi sebuah kebimbangan bagi banyak orang. Kalau kita bertanya, mengapa banyak orang bimbang? Mengapa banyak orang bertanya-tanya? Mengapa kemudian banyak orang meninggalkan Yesus? Titik tolak yang terjadi adalah pemahaman yang dilandaskan pada pengertian jasmani. Ketika seseorang makan, maka ia katakanlah mencerna, menggigit, mengunyah, dan menelan. Mereka tidak siap ketika Yesus mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup yang kekal." Mungkin mereka bertanya-tanya, akankah mereka dibuat menjadi orang-orang kanibal? Oleh karena itu, bisa dimengerti ketika orang meninggalkan Yesus, mereka tidak siap, mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Hal ini membawa kita pada perayaan Ekaristi yang setiap kali juga kita rayakan. Ekaristi akan menjadi dan akan memberi makna dan berkat kalau kita ikuti, kalau kita sadari, kalau kita ambil, kalau kita terima dengan prinsip iman kita. Pemahaman bukan pemahaman jasmani, tetapi pemahaman rohani. Maka sebagaimana kita
coba pahami bahwa kita tidak bisa berangkat Ekaristi dengan hati yang kosong, berharap ketika pulang akan membawa berkat melimpah karena telah menerima komuni. Tidak bisa demikian. Kita tidak bisa berangkat dengan hati yang kosong. Justru hati yang penuh keyakinan yang akan kita sambut adalah Sang Roti Hidup. Keyakinan itulah yang kemudian membawa rohani, membawa roti hidup, membawa Ekaristi menjadi bermakna bagi kehidupan kita. Maka disinilah kita sadari bahwa iman dituntut untuk menjadi landasan prinsip hidup kita. Sebagaimana kalau kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang punya hati, hati itulah yang mengalir dalam sikap, dalam kata dan karya. Seperti halnya orang yang saling mencintai, maka cinta kasih apa yang dibuat, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan merupakan ungkapan hati. Orang tidak bisa mencintai hanya dengan hati, tanpa dengan sikap, perkataan, dan perbuatan. Inilah juga iman kita. Iman juga tidak bisa kita banggakan ketika hanya kita buat pagi, siang, malam duduk berdoa. Apakah cukup? Tidak. Doa merupakan sebuah relasi kita dengan Allah. Iman merupakan sebuah keakraban kita dengan Allah. Tetapi bagaimana kita mengalami Allah yang hidup? Allah yang hidup hadir melalui alam semesta, melalui sesama yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita juga menjalin relasi yang akrab dengan alam, dengan sesama kita, itulah sebuah ungkapan bahwa kita memang benar-benar mewujudkan iman yang hidup. Iman yang hidup hanya mungkin kita miliki kalau kita memadukan, kalau kita membuat sebuah keseimbangan relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mewahyukan rahasia agung karya keselamatan-Mu kepada kami. Semoga dengan menganugerahkan karya penyelamatanmu, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang telah Engkau janjikan. Karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan orang-orang yang kita doakan. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekasih, dengan berkat ini Ekaristi sudah selesai. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu, pergilah dengan damai. Syukur kepada Allah.